Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akal di channel kesayangan kita Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Makasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan nyimak dan selalu mendukung channel-channel dari HMC Group ya. Di mana kita punya Hidayah Mualaf Channel, Debat Panas, pengamat debat lintas agama yang diisi oleh Bang Bamtri sekarang, dan juga ada Islam ya, Perisai Islam yang diisi oleh Bang Kelvin Triun Slayer. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Wa'labu ya, Wa'labu Rudi Yohanes yang sangat lucu, ya, di mana kalau teman-teman tahu, ya, kita pernah minggu lalu ya menakut-nakuti Rudi Yohanes, di mana dia punya ini ya sakit ya di dadanya itu nggak enak dan dia merasakan sakit yang agak nyeri ya, dan sakitnya itu agak lebih ngeri daripada biasanya, lebih besar, lebih sakit daripada biasanya. Sehingga Wa'labu ini saya katakan mending dicek aja ya. Jadi minggu lalu, ya udah seminggu lah ya, karena waktu nggak lama setelah domba kecil meninggal, domba kecil nggak salah meninggal hari Sabtu ya, hari Sabtu domba kecil meninggal udah pas seminggu. Jadi saya katakan waktu hari Minggu itu sama Rudi, Rud, kalau dada kamu sakit mending di check up ya. Terus si Rudi masuk ke rumah sakit ya, ke rumah sakit yang ada di kota Duri. Jadi rumah sakit kecil lah di daerah dia, di kabupaten dia. Ya, ternyata yang dari rumah sakit tersebut kurang memuaskan hasilnya. Ya, Rudi merasa kurang puas. Terus saya bilang, mending kamu medical check up daripada nanti salah-salah mati pula kamu kayak domba kecil. Ya, namanya saya bercanda ya, sambil gangguin dia, sambil memotivasi dia agar dia mau melakukan medical check up. Jadi saya katakan sama Rudi, Rud, orang normal itu kalau umur 40 ke atas, check up itu setahun sekali. Ya, medical check up setahun sekali. Kalau kamu kan dalamnya sudah rusak. Namanya aja Rudi, rusak dalam gitu kan. Dia punya histori komplikasi penyakit. Ya, ada beberapa penyakit yang dia derita. Kalau ibaratnya mobil, dia itu mobil yang spare part atau kondisi dalam mesinnya itu udah rusak-rusak. Udah pernah mengalami perbaikan lah. Ya, mobilnya itu mobil udah diperbaiki sana sini. Itu harus lebih ekstra dijaga. Harus lebih sering masuk bengkel. Kalau mobil normal mungkin masuk bengkel 8 bulan, 10 bulan sekali, kalau dia ya 5 bulan sekali. Jadi saya katakan, kalau bisa ya jangan setahun sekali medical check up-nya, setengah tahun sekali. Ya, bahkan saya waktu umur 20-an saja, saya tuh 2 tahun sekali, bahkan kadang-kadang setahun setengah ya, belum nyampe 2 tahun saya udah medical check up. Pokoknya pas lagi ke Pineng, saya sekalian medical check up. Ya, memang kadang-kadang ke Pineng pun nggak medical check up, karena dulu masih sangat sering ke Pineng ya, 2 bulan, kadang-kadang malah sebulan bisa sekali ke sana. Ya sekalian medical check up gitu. Karena kita kan nggak tahu, tiba-tiba muncul pula sel kanker ya, karena bisa dicek juga itu, sel kanker ya, sel kanker itu bisa dicek, jadi kita jangan sampai stadium 3, 4 baru tahu gitu. Ya, karena kalau 1, 2 orang nggak sadar. Stadium 1, 2 orang nggak bisa sadar karena belum ada sakit. Tapi kalau dicek bisa ketahuan. Jadi mending sekalian diperiksa gitu kan. Jadi si Rudi saya sarankan untuk medical check up dan nampaknya dia juga takut gitu ya. Karena mungkin dia takut, wah kalau domba kecil meninggal saja itu udah jadi bahan luar biasa ya, karena memang yang jadi bahan masalahnya si domba kecil waktu meninggal kan gara-gara ada suara azan. Ya, ada suara azan yang mengiringi nyawa domba kecil saat dicabut. Sehingga kita bilang itu peringatan. Ya sebenarnya meninggalnya itu hal yang normal lah, semua orang pasti akan meninggal. Semua orang itu meninggal itu kan masalah waktu. Ya, siapa yang nggak meninggal? Ya saya, teman-teman semua juga pasti akan suatu saat kita akan uh, meninggalkan dunia ini. Ya, jadi si Rudy mungkin takut gitu kan, wah kalau dalam waktu dekat dia meninggal, dia pasti akan dijadikan konten selama 1 bulan full. Bahkan mungkin kita akan live gitu kan di prosesi pemakaman dia. Ya saya sampai bilang, Rud, kalau kau meninggal, kau kabari kau suruh istrimu kabari aku bilang. Ya, kau wasiatkan dulu sama istri kamu, kabari saya. Nanti saya langsung ke tempat kamu. Ya, prosesi si Rudi masuk ke dalam liang kubur saya akan live-kan, saya bilang.
dan itu mungkin agak mengganggu dirinya, ya mungkin agak ketakutan lah dia. Agak ketakutan karena memang dada kirinya tuh tiba-tiba sakit yang sangat keras ya. Dan terakhir Rudy kemarin hari Jumat ya, hari Jumat lebih tepatnya, itu dia medical check up, dia ke Pekanbaru. Bela-belain ke Pekanbaru untuk medical check up ini ya, di rumah sakit yang lebih besar yaitu Rumah Sakit Santa Maria. Dia ke rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Teman-teman bisa lihat ya, ini Kota Pekanbaru. Si Walabu ini pergi check up dia. Ya, jadi pergi check up untuk memastikan dia nggak kenapa-kenapa ya. Saya tulis, mari kita doakan badut kita tidak kenapa-napa. Ya. Oke, jadi karena takut gitu ya. Karena takut, tapi itu kan baik juga. Ya, saya takut-takuti dia itu kan tujuannya supaya dia mau check up badannya gitu. Jangan anggap remeh gitu. Ada sakit dada jangan anggap remeh. Dan seperti kebiasaan Rudy Yohanes sebagai si penjual koyo, begitu keluar hasilnya bagus, ya, begitu keluar hasilnya, dia bukannya bersyukur kalau Allah masih memberikan kesehatan, ya, masih memberikan dia napas kehidupan, dia malah, ya, bukan bersyukur, dia malah, ya, membuat konten dengan judul seperti ini, teman-teman bisa lihat, Sesembahan Nandar dan Julius HMC kalah sama Tuhan Yesus ya. Jadi dia malah membahas hal ini. Teman-teman bisa nonton ya. Ini si Walabu koar-koar mentang-mentang hasil medical check up-nya bagus dan dia mengatakan, "Yes, saya menang," gitu kan dari Tuhannya pihak muslim gitu. Ya, teman-teman mungkin dengarkan dulu apa celotehan atau bacotnya ya. Saya bilang nih bacotnya si Walabu. Teman-teman dengar. Oke, di sini saya mengambil judul ya. Sesembahan Nandar dan Julius ya kan. Kalau saya mengatakannya sesembahan mereka berdua sudah kalah dengan sesembahannya saya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, itu karena saya ambil daripada congor mereka yang selalu besar ya, mengatakan ya suka mencocokologi ya, domba kecil karena meninggal kemarin, jadi mereka menganggap bahwa yang punya kuasa atas nyawa manusia ini adalah sesembahannya si Julius, yang menurut 1 Timotius 4 ayat 1 itu adalah iblis itu sendiri ya. Nah, mana lagi nih. Ternyata kawan-kawan, ya mana ini? Kok jadi aneh-aneh sekarang laptopnya? Tunggu dulu kawan. Gak ngerti aku di akhir-akhir ini mau bandel ya kawan. Bilang aja minta laptop baru kau Walabu ya. Ini dia lagi minta laptop baru nih sama donaturnya nih. Ya aku tunjukkan sama kalian ya. Betapa kemarin mereka bombastis, bahkan sampai Siluga pun bombastis mengatakan karena saya berdebat dengan Siluga, maka Siluga bilang apa? Bahwa ya itu gara-gara melawan saya berdebat, kata dia, ya kan? Maka dia kena serangan jantung, katanya kan. Sebentar. Nah demikian juga si HMC ya. Sebentar ya. Bahkan sampai kemarin malam pun dia mendoakan saya mati. Luar biasa kawan. Ternyata memang Tuhan yang dia sembah tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang... Ya inilah parahnya mulut si Rudy ini ya. Jadi parahnya mulut si Rudy ini, saya malah memotivasi dia untuk ngecek kesehatannya. Saya bilang nanti mati kau Rud gitu ya. Saya menakut-nakuti dia tujuannya untuk hal yang baik. Sama seperti ibu ya, seorang ibu bilang sama anaknya, kalau kamu nggak sikat gigi nanti gigi kamu akan hancur gitu kan, sama kayak mak lampir, atau nakut-nakuti kalau nggak sikat gigi nanti akan didatangi oleh hantu ya, atau apapun lah gitu. Ya, tujuannya menakut-nakuti itu untuk hal yang positif. Ya, tujuan menakut-nakutinya untuk hal yang positif. Datang si Rudy bilang, wah saya mendoakan dia mati. Kapan saya mendoakan dia mati? Inilah si otak kotoran ini ya. Kita niatnya baik, dia malah nanggapinya jelek. Orang kalau memang hatinya sudah dipenuhi iblis, kita lakuin hal baik apapun kepada mereka, mereka tetap melihatnya sebagai negatif. Ya, saya buat komunitas ya, saya tulisin semoga cepat sembuh, malah dia juga menganggapnya kita doain dia cepat mati. Kita suruh dia check up loh, bayangkan kalau dia nggak check up, tiba-tiba terkena apa-apa, nggak tahu gitu kan. Kita udah baik gitu suruh dia check up. Ya, dan terakhir dia jadi beneran check up karena kita takut-takuti. Kalau nggak kita takut-takuti, ya dia nggak akan check up. Artinya ini baik gitu ya.
menakuti dia dengan hal yang baik. Oke, kita lanjut. Yang saya sembah. Kalau memang dia ingin hujat-hujatan tanpa ada bantuan jemaatnya, saya bersedia bertarung sama dia. Tapi Tuhannya ya yang saya lawan, saya nggak takut. Karena yang saya takuti bantuan dari umatnya kepada Tuhannya itu yang ngeri kawan. Kalau Tuhannya saya nggak takut, saya tahu kawan. Elia aja melawan Baal, ya kan? Kalau betul kau punya Tuhan, kata si Elia sama pengikut Baal, ini ada korban, suruh Tuhanmu membakar. Apa dia mampu? Nggak mampu kawannya. Kenapa nggak mampu? Ini nih, kan? Nah, ini. Kalian lihat ini apa kata si Julius? Julius bilangnya begini. Ini. Rudy yang sakit jantung, domba kecil yang meninggal. Ini judulnya ini nih. Kalau kalian lihat ini, inilah judulnya. Jadi mereka dari kemarin-kemarin mengejek-ngejek saya sakit jantung ya. Dan untuk membuktikan kebenarannya, maka saya melakukan medical check up. Ya kawan-kawannya. Dan hasil medical check up itu sudah saya pegang ya. Ini kawan. Jangan lupa ya, nanti 7:30 Ibu Rahma ingin hadir ya. Beliau ingin tanya jawab yang kemarin ya. Kan kita belum lanjutkan ya tanya jawab ini. Ruji yang sakit jantung, domba kecil yang gugur kena jantung kan ya kan. Si Julius ini mulutnya sangat berbahaya. Tetapi dia pintar membalikkan kata. Katanya kan saya bilang mudah-mudahan tidak. Dia bukan bilang mudah-mudahan, tapi dari kalimatnya sakit jantung. Ya, ini dari Rumah Sakit Santa Maria. Menurut saya ini rumah sakit terbaik di tempat kami di provinsi kami nih. Ya, nah ini semuanya hasil ini hasil apa itu? Ronsen. Nanti saya tunjukkan ini kepada Bapak yang apa kemarin. Dan ini semua. Apa lagi nih? Ini hasil pemeriksaan kesehatannya. Rudiones, Jalan Jenderal Sudirman. Jadi di file inilah semuanya ada ya. Siapa? Siapa? Si Bulu rupanya. Lain katanya. Nah, ini kawan-kawannya semuanya sudah ada di sini. Ya, jadi itulah yang saya pegang dan saya percaya bahwa Tuhannya CMC hari ini kalah dengan saya. Tetapi saya percaya Tuhannya satu hari nanti menang kepada saya kalau sudah diizinkan oleh Tuhan yang saya sembah. Karena Tuhannya bertekuk lutut di bawah Tuhan yang saya sembah. Ya, karena itu sudah tertulis dalam kitab suci, dia adalah raja di atas segala raja. Ya, dan dia harus bertekuk lutut semua yang ada di muka bumi ini kepadanya. Bahkan yang ada di langit pun. Ya, di langit itu masuklah itu mulai dari langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7, bahkan di atasnya langit itu ya yang lain-lain. Itu firman Tuhan yang saya sembah ya, dan saya buktikan. Mungkin di dalam dunia debat baru saya lah yang berani menantang Tuhan-Tuhan orang sana secara terbuka, mulai dari zaman Facebook sampai sekarang. Ingat kalian kemarin malam saya tantang orang-orang itu untuk membuktikan Tuhannya ada. Berani kau, aku bilang. Tapi ingat ya, jangan kalian bantu Tuhan kalian. Kita buktikan bahwa dia punya kuasa. Kalau Tuhan yang saya sembah, dia punya kuasa. Ya, dia bisa melakukan. Inilah saya bilang si Rudy ini ya, banyak kali bacotnya ya. Kalau gitu, kenapa nggak kau buktikan aja Tuhan kau itu ada? Bang Heri, dari pertama kali dia ikut di channel saya ya, waktu dia ribut sama Luga, saya ingat sekali itu. Ya, Bang Heri itu pertama kali naik ke channel saya, dia udah berantem sama Luga gitu. Berantemnya luar biasa. Dia langsung bilang sama Luga, panggil itu Yesus kau kalau beneran ada. Aku ajak dia berantem. Aku ajak dia berantem gitu. Kau panggil itu Yesus kau itu. Ya sama, kau panggil kalau bisa. Rud. Kau panggil kalau bisa. Kau itu masih dikasih kesempatan untuk bertobat. Jangan terlalu sombong. Ya, saya nggak pernah mendoakan Rudy ya untuk meninggal. Nanti nggak ada badut. Udah saya katakan nggak ada badut. Saya nggak pernah benci dengan orang-orang Kristen. Bagi saya orang-orang Kristen itu hanyalah domba-domba yang tersesat. Hanyalah manusia yang nggak sadar bahwa dirinya itu manusia. Ya, mereka hanya manusia yang berpikir bahwa mereka itu domba, gitu kan.
Mereka bodoh, mereka ditipu. Saya nggak pernah benci personalnya. Bahkan orang Kristen kalau minta tolong, ya, saya berani mengatakan bahwa saya akan menolongnya. Ya, saya akan duluan menolong orang Kristen. Nggak pernah saya dendam dengan orang Kristen. Coba dicek. Ya. Jadi ini Rudy Yohanes ini fitnahannya tuh kejam sekali gitu. Nggak ada benarnya. Ya, tanya aja sama Bu Uti. Bagaimana Bu Uti bilang, wah Julius itu luar biasa gitu. Bukan saya mau muji diri gitu. Saya nggak pernah. Dan kenapa saya menakut-nakuti Rudy? Supaya dia ngecek. Ya. Dan terakhir terbukti kan dia pergi cek ke Pekanbaru. Walaupun mungkin dia ngomel-ngomel, oh gara-gara si Julius ini nakut-nakuti habisin duitku aja gitu kan. Habisin duit karena harus ngecek check up kan mungkin 1 juta lebih lah untuk medical full ya, untuk ngecek full kena 1 jutaan, dan dia mungkin harus habisin waktu ya karena harus nginap lagi di Pekanbaru. Ya nggak bisa live gitu kan, nggak bisa live jadinya pendapatan dia turun gitu. Ya mungkin dia ngomelnya di situ gitu. Gara-gara dia habisin waktu 1 hari ke Pekanbaru 2 hari jadinya, 2 hari 1 malam. Ya, jadi dia nggak bisa live maksimal, paling dia live sebelum pergi, ya sekali, baru waktu udah nyampe ke Duri baru live lagi. Jadi ada 1 hari full gitu, 24 jam dia nggak bisa live. Ya, paling ngomelnya di situ gitu. Habis itu harus keluar uang lagi. Tapi kan tuh demi kesehatan kamu, Rud. Ya, demi kesehatan si Walabu ini. Saya nasihatin yang baik kok kayak gini lah balasannya. Aduh, oten-oten ini lucu gitu. Ya, kan saya bilang jangan sampai. Ya, jangan sampai nanti kamu kayak si domba kecil. Karena dia bilang ini sakit gitu kan. Ya, saya bilang, saya kasih lagi artikelnya ya. Saya kasih lagi artikelnya yang menulis jangan anggap remeh sesak yang ada di dada kiri. Kalau dada kanan bukan jantung. Kalau dada kiri itu ada kemungkinan bisa ke jantung juga gitu. Namanya kemungkinan tuh banyak, ya. Kita kan ambil kemungkinan negatifnya paling tinggi. Lebih bagus ya, menjaga daripada mengobati, Ruth. Ya, lebih bagus dijaga gitu. Kalau memang nggak ada kenapa-kenapa, alhamdulillah. Kalau ada apa-apa, ya langsung ditangani sebelum jadi hal yang besar. Ya, sebelum jadi sesuatu yang lebih berbahaya kan udah cepat ditangani karena udah cepat ketahuan. Lebih bagus cepat ketahuan. Kenapa Anda komplain? Ya, kita udah baik-baikin. Inilah teman-teman Kristen ini kadang-kadang nggak pernah bisa menghargai kebaikan yang kita buat ya kepada mereka. Terus dia bilang, wah si Julius pintar balik-balikin kata. Apanya balikin kata? Ya. Orang bisa merasakan lah tendensi kebencian itu. Contoh, saya udah bilang, Kosman tuh saya nggak pernah merasakan kebencian dia kepada umat Islam. Yang ada dia memang jahil. Ya, saya langsung bilang, kalau Fatimah sedekah, Sob Katul, PS Sarah, itu kebenciannya kepada Islam terasa sekali. Sangat terasa. Bahkan jauh lebih besar kebencian mereka daripada Saifuddin. Saya bisa melihat gitu dan merasakan. Ya, kebencian Saifuddin tidak sebesar kebencian ketiga wanita ini. Kita manusia itu punya intuisi, punya perasaan, sehingga kita tahu nih orang benci sama kita atau enggak. Ya, kita bisa merasakannya gitu dari cara dia komunikasi, ya, terus cara dia menanggapi kita, cara dia ngomong. Kita tahu orang ini benci sama kita enggak. Dan kamu silakan tanya dengan teman-teman Kristen, penonton-penonton Kristen. Menurut kalian saya benci nggak sama Rudy Yohanes? Saya kesal sama dia gara-gara dia bodoh. Gara-gara dia mempercayai Tuhan yang salah. Tapi saya nggak pernah benci dia secara pribadi. Saya mengasihi Rudy Yohanes. Ya. Begitu juga dengan teman-teman Kristen lainnya. Kecuali yang memang penghujat yang parah seperti Sob Katul. Ya. Terus si Fatimah Sedekah. Bahkan ada beberapa teman-teman muslim nanyakin, kenapa Bang Julius dekat sama orang Kristen? Saya bilang, ya kita dekat sebagai manusia. Why? Ya, saya sama Mangapul Sagala, saya katakan, akhir bulan ini kita akan menjumpai dia. Nggak ada masalah gitu. Ya, kita teman sebangsa. Dia seorang senior, seorang Batak yang dituakan gitu kan. Seorang pemilik sekolah STT. Ya datang gitu. Ya pas memang saya ke Siantar. Saya ada urusan ke Siantar, saya pikir 1 jam ya udah saya singgahi gitu kan. Dan bisa buat konten juga. Why not gitu kan? Nggak ada masalah. Ya. Bahkan Rudy mengatakan bahwa dia juga akan ke Medan. Nanti kita akan atur waktu, ya. Selain ketemu di Medan, mungkin kita akan ketemu sekali lagi di Danau Toba, 2 kali ketemu. Ya, cuman Rudy bilang, wah nggak mau lah dia ikut sama saya, takut nanti dia apa-apain. Ya udah nggak masalah gitu. Ya.
Ya, kita akan ketemu sekali lagi di Danau Toba dan mungkin ya saya akan paksa Luga untuk membaptis dia gitu kan. Karena Luga lagi pengen sekali membaptis orang, ya biar sekalian dia baptis si Rudy di dalam Danau Toba, di dalam airnya Danau Toba. Ya kalau bisa dilama-lamain gitu kan. Ya dilama-lamain. Nah, nanti ini teman-teman dengar nih, nanti oten-oten ngelapor, wah si Julius pengen bunuh si Rudy gitu, sengaja dibaptis sampai lama-lama. Ya semua bisa dipelintir kalau oten-oten ini. Ini kan bercanda, ya. Yang baptis juga Luga bukan saya kok. Kecuali saya yang baptis, saya tenggelamin dia gitu kan. Ini yang baptis Luga. Jadi kita bisa merasakan lah tendensi kebencian itu apa enggak. Sama seperti kita bilang Luga, kita nggak pernah merasakan Luga tuh benci dengan Islam. Dia tuh badut kok, lucu dia. Ya. HTD juga, apakah ada orang marah? Enggak. Ya, JT juga, JT itu kan termasuk ini ya, keras gitu, orang yang keras gitu. Saya ingat dulu waktu dia sama Bang Zuma, dia pengen debat sama Bang Zuma, begitu tahu Bang Zuma itu bukan seseorang mualaf, wah alasannya ini itulah ya, karena nggak open cam lah, beginilah begitu gitu. Ya, terus dia maki-maki. Ya, kita apa ya? Tahulah JT itu seperti itu, tapi kita nggak sampai benci sama dia. Karena ya memang dia nggak ada benci dengan Islam juga. Kenapa kita harus marah sama dia? Kita nggak merasakan dia itu sebagai musuh, ya nggak ada kebencian dia kepada Islam. Dan itu berbeda dengan yang lain-lain gitu. Kalau Saifuddin itu kan memang jahil dan luar biasa parah orangnya. Kalau benci Islam dia nggak gitu benci Islam lah. Kenapa? Karena ya mungkin keluarga dia ya, apapun ceritanya orang tuanya Islam, ya seorang Muslim, anaknya juga yang cowok semua Muslim, cucunya juga seorang Muslim, mantan istrinya juga Muslim ya. Potong leher saya kalau si Saifuddin tuh nggak mencintai istri pertamanya, nggak mungkin. Begitu lama dia sama istri pertamanya ya, bahkan sampai maut yang memisahkan, ya nggak mungkin lah dia nggak cinta dengan istri pertamanya gitu. Ya pasti tetap ada kenangan gitu kan, rasa sayang itu ada, bagaimana dia menyayangi orang-orang yang beragama Islam. Dan kita nggak merasakan kebencian, ya saya harus akui gitu. Nggak ada kebencian dia kepada Islam tuh sampai mendalam seperti yang kita rasakan dari Sob Katul ya, dan Fatimah Sedekah. Itu kan bentuk trauma mungkin ya, kalau Fatimah Sedekah atau Sob Katul itu kan bentuk trauma, ya karena mungkin pernah diapa-apain gitu kan, pernah dizolimi oleh oknum tetapi agamanya yang kena gitu. Ya, jadi memang kalau kita nggak pernah membenci, dan Rudy ya, ini kan saran saya gitu. Dan mungkin setelah dia melakukan check up ya, ini kan pertama kalinya dia melakukan check up juga gitu, medical check up full. Ya mungkin dari sini dia akan ketagihan gitu. Jadi mungkin ini bulan berapa nih? Sekarang bulan 5 ya. Ya mungkin nanti bulan 12 gitu atau bulan berapa dia akan check up lagi gitu. Kalau bisa jadikan itu rutinitas. Karena seingat saya dari pertama kali saya mengenal Rudy tahun lalu ya, dari bulan 1 tahun lalu, setahu saya dia nggak pernah medical check up. Jadi biar rajin-rajin aja medical check up, toh juga nggak ada ruginya. Uangnya pun juga uang donatur kok. Saya berani jamin begitu dia tunjukin tadi hasil check up-nya, akan antri oten-oten ya, yang nanyakin, berapa itu habis biayanya, nggak apa-apa saya ganti rugi gitu. Karena memang Rudy itu ini ya, dia beruntungnya di satu sisi itu. Banyak oten-oten yang sangat sayang dengan dirinya, ya mungkin melihat dia ini orang yang lucu ya, orang yang jujur, bagi oten-oten ya, bagi oten-oten dia ini jujur, walaupun kalau kadang-kadang banyak nipu-nipunya juga gitu, cuman nipu-nipunya hal-hal yang nggak gitu inilah ya, nggak gitu penting-penting gitu, jadi nggak membuat kita tuh kesal sama dia terlalu dalam. Ya, jadi oten-oten pasti akan ganti rugi dia dan ya udah gitu. Jadi kan itu rutinitas ya, satu hal yang bagus. Dan bagi teman-teman juga ya, itu saya sarankan juga ya kalau mampu gitu kan, mampu ya medical check up lah setahun sekali, apalagi yang udah usianya 40-an, 50-an, udah harus sering-sering gitu. Memang mati hidup itu ya di tangan Allah gitu. Tapi kalau setengah mati ini kan nggak enak juga gitu kan. Mati kagak tapi hidupnya sakit-sakit ya, di tempat tidur aja gitu menderita kesakitan. Ya ini lebih sedih lagi gitu. Mending kalau mati ya mati aja gitu kan. Oke, mungkin eh, itu aja sih yang ingin saya sampaikan ya. Teman-teman yang nilai sendiri lah ya, terutama teman-teman OTN, kalian nilai sendiri lah apakah Rudy ini sebegitu bencinya ya dengan Islam sampai entah apa-apa aja dia bawa gitu kan, dengan mengatakan Tuhannya mereka kalah gitu, Tuhannya Islam kalah dengan dirinya. Janganlah terlalu sombong. Nanti benaran terjadi, nyesal gitu kamu. Saya ingat ya, domba kecil tuh pernah ngomong,
Ya kalau aulanya Islam itu ada, cabut nyawaku sekarang. Ya memang nggak langsung, ya memang nggak langsung, tapi terakhir tercabut juga nyawanya gitu. Jadi hati-hati dengan omongan. Mulutmu harimaumu, ya kalau Ginting bilang gitu. Jadi hati-hati, jangan menantang sesuatu yang nggak sanggup kamu tanggung nantinya. Ya nanti menyesal kemudian. Mending jaga omongan, jaga lisan, bro. Hati-hati. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Menurut kalian sendiri bagaimana? Ya, apakah Rudi ini terlalu takabur atau masih dalam tahap yang kalian rasa bisa dimaklumi? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.